Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala kita masih mengkaji surat Yasin. Insyaallah mudah-mudahan kita selesaikan surat Yasin di malam ini dari mulai ayat 71 sampai 80. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'aman wa hum laha malikun. Tidakkah mereka melihat sesungguhnya kami yang telah menciptakan hewan ternak, yaitu kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri, lalu mereka memilikinya. Wa dhallalna lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun. Dan kami juga yang sudah menentukan hewan-hewan ternak itu, sebahagian ada yang bisa mereka tunggangi, sebahagian lagi ada yang mereka makan. Walahum biha manafi'u wa masyarib afala yashkurun. Dan bagi mereka manfaat dan juga mereka bisa minum dari hewan ternak itu, maka kenapa mereka tidak bersyukur? Tiga ayat ini menerangkan kepada kita bahwa kita belajar tauhid melalui hewan ternak. Bahwasanya hewan ternak ini diciptakan oleh Allah. Kemudian setelah diciptakan oleh Allah, hewan ternak ini dapat dimiliki oleh manusia. Kemudian hewan ternak ini oleh Allah dijinakan untuk manusia. Kita lihat ada unta, sapi, kuda, kambing. Hewan ternak ini posturnya lebih besar daripada manusia, tapi kenapa mereka itu bisa tunduk kepada kita yang lebih kecil badannya daripada hewan ternak itu? Siapa yang menentukan? Yang menentukan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebahagian ada yang bisa ditunggangi seperti unta sama kuda, dan sebagian lagi ada yang bisa dimakan. Kita bisa makan daging-daging hewan ternak. Hewan ternak itu ada yang jadi rendang, gitu ya. Ada yang jadi gulai, ada yang jadi sate, waminha dulu, dan sebahagian dari hewan ternak itu ada yang bisa dimakan. Kuda juga boleh kalau kalian makan dari kuda alam. Walau biha manafi'u wa masyarib. Dan mereka bisa memanfaatkan apa yang bisa dimanfaatkan dari hewan ternak, termasuk kulitnya. Kulit hewan ternak ini kalau memang dikelola secara baik, itu harganya bisa mahal, bisa murah. Masyarib, dan mereka pun manusia bisa minum dari hewan ternak ini, itu berupa susunya, susu kambing, susu sapi, susu unta. Dan juga bisa minum dari air seni atau air kencingnya unta. Air kencing unta itu bisa diminum asalkan dicampur dengan susu unta. Air unta campur susu unta dengan takaran tertentu itu bisa menjadi obat. Itu bisa menjadi obat. Cuma berbeda ulama mengatakan bahwa air kencing unta ini najis.
Ada juga yang mengatakan halal asalkan untuk obat. Dengan syarat air kencing ini dicampur dengan susu unta. Ya, jangan asal minum airnya doang. Air kencing unta dicampur susu dengan takaran tertentu, dengan dosis tertentu itu bisa menjadi obat. Itu bisa menjadi obat. Apalah yashkurun, kenapa mereka manusia tidak bersyukur? Allah menciptakan hewan ternak, kemudian hewan ternak itu dimiliki oleh manusia. Ada yang punya 1, 2, ada yang punya 100 gitu ya. Setelah memiliki, manusia pun ditundukkan hewan ternak itu oleh Allah supaya mereka nurut sama kita. Segede apapun hewan ternak bisa nurut sama petani yang badannya kurus. Jadi turun aja tuntun ke sana ke sini. Itu yang tuntun siapa? Yang bisa menundukkan itu siapa? Bukan petani itu, Allah yang menundukkan. Kemudian dari sebagian itu bisa mereka tunggangi, bisa juga mereka makan lagi. Dan mereka manusia bisa memanfaatkan dari apa yang ada di hewan ternak tersebut selain lagi. Dan juga manusia pun bisa menghibur dari apa yang keluar dari hewan ternak itu berupa susu. Wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun. Tapi setelah Allah memberikan nikmat berupa hewan ternak kepada manusia, manusia ini mengambil dari selain daripada Allah alihat Tuhan-Tuhan. Yang manusia ini berharap kepada hewan ini hewan dingin. Dan manusia mengambil selain daripada Allah alihah Tuhan-Tuhan. La'allahum yunsarun, supaya alihah ini, Tuhan-Tuhan yang diambil manusia ini bisa memberikan pertolongan. Dulu Tuhan-Tuhan itu bisa bentuknya patung. Adalah Ta'uzza, Manat, Wal. Kalau sekarang bentuk alihah Tuhan-Tuhan itu beda-beda. Bisa jadi jabatan, bisa jadi bos, bisa jadi istri mungkin Tuhan kita, bisa jadi handphone Tuhan kita, begitu ya. Bentuknya sekarang berbeda dan lebih variatif daripada dulu. Dulu kita bisa menganggap orang musyrik karena dia menyembah berhala. Sekarang tipis mana yang musyrik, mana yang tidak, kita tidak bisa membedakan. Karena segala sesuatu yang ada di hadapan mereka itu bisa menjadi Tuhan, asalkan manusia meyakini sesuatu ini bisa menolong mereka, gitu ya, bisa menolong. Jadi sesuatu yang bisa menolong manusia, nah itu hati-hati, bisa dianggap Tuhan secara tidak sengaja oleh manusia. Jadi ada hal yang bisa menolong manusia, terus dia ambil hal tersebut, itu bisa menjadi Tuhan mereka. Ya, bentuknya berbeda-beda. La yastati'una nasrahum wa hum lahum jundun muhdarun. Padahal Tuhan-Tuhan ini tidak bisa menolong manusia. Manusia sendirilah yang menolong Tuhan-Tuhan itu. Manusia sendiri yang menjadi tentara Tuhan-Tuhannya. Dulu kalau ada Tuhan mereka berupa berhala, kalau hujan atau panas dipayungin. Kan yang nolong itu sebetulnya bukan Tuhannya, tapi manusianya yang nolong Tuhan. Gitu. Sekarang katakanlah kita meyakini bahwa handphone ini bisa menolong kita. Kalau lapar ada handphone, gitu kan? Kalau kita punya duit ada handphone. Kalau kita lagi mudah bulanan ada handphone, gitu kan? Gitu kan? Misalkan handphone ini jadi Tuhan kita. Sebetulnya bukan handphone yang bisa nolong kita kan, tapi kita sendiri yang bisa nolong handphone. Kalau ada kuota kita isiin, gitu ya. Terus kalau tahu pecah kita lalu sedemikian
Gitu. Padahal bukan Tuhan yang mereka ambil selain daripada Allah itu bisa menolong mereka. Mereka sendirilah manusia yang menolong Tuhan. Wala yahzunka qawluhum, maka wahai Muhammad, jangan engkau ambil hati, jangan engkau sakit hati dengan perkataan mereka. Komentar-komentar negatif mereka biarin aja, jangan diambil hati. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Sesungguhnya kami yang mengetahui yang tersembunyi dari mereka, dan kami juga yang mengetahui apa yang yang dilakukan secara terang-terangan oleh mereka. Awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Tidakkah manusia melihat sesungguhnya kami menciptakan dia dari nutfah? Nutfah ini adalah sesuatu yang bisa membasahi. Setetes tapi bisa membasahi. Fa idza huwa khasimun mubin, maka tiba-tiba saja dia manusia itu bisa menjadi pembangkang yang nyata. Udah Allah cintai manusia itu, tapi dia udah gedenya jadi pembangkang. Sebetulnya ayat ini ditunjukkan kepada salah seorang yang ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai manusia, berimanlah kepada Allah, dan kalian nanti akan mati, setelah mati akan dibangkitkan. Kalian akan mempertanggungjawabkan apa yang pernah kalian perbuat di dunia. Kebanyakan orang-orang Quraisy, kafir Quraisy ini tidak percaya. Salah satunya ada namanya Ubay bin Khalaf, pergi cari tulang belulang yang sudah rapuh. Maka si Ubay bin Khalaf ini mendatangi Nabi, kemudian dia sambil membawa tulang yang sudah rapuh di depan Nabi dan orang-orang banyak. Ubay bin Khalaf ini berkata, wahai Muhammad, engkau yang mengatakan bahwa kami itu bakal dibangkitkan setelah mati, ini lihat di tulang yang sudah rapuh. Tulang itu dia hancurkan, terus dia terbakar ke udara. Bagaimana bisa tulang yang sudah rapuh ini nanti akan bangkit kembali? Maka turunlah ayat itu. Awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Apakah manusia tidak memperhatikan sesungguhnya kami yang menciptakan dia dari setetes nutfah? Maka tiba-tiba saja setelah mereka kami berikan kekuatan, dia menjadi pembangkang yang nyata kepada ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa daraba lana mathalan nasiya khalqah qala man yuhyil 'idama wa hiya ramim. Dan dia memberikan perumpamaan kepada kami, tapi dia sendiri lupa akan kejadian, atau dia sendiri lupa atas penciptaannya semula. Dia berkata, manusia ini berkata, mayyuhyil 'idama wa hiya ramim, siapa yang akan menghidupkan tulang-tulang ini yang sudah rapuh? Selain daripada Ubay bin Khalaf, ada namanya Al-As bin Wa'il. Sama dia juga. Dia nyari tulang, ketemulah tulang binatang. Mungkin tulang unta atau tulang apa gitu kan. Dibawa ke hadapan Nabi, sama dihancurkan di depan Nabi. Wahai Muhammad, ini yang kau katakan bahwa nanti tulang-tulang ini akan dihidupkan kembali.
Mayyahil idama wa hiya ramim. Siapa yang mau menghidupkan tulang ini yang sudah rapuh? Qul, kata Allah, katakanlah Muhammad, yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Yang bisa menghidupkan Tuhan itu adalah yang dulu menciptakannya pertama kali. Wa huwa bi kulli khalqin alim, dan Allah terhadap semua makhluk Maha mengetahui. Allah tahu keadaan kita luar dalam. Allah tahu apa yang dibisikkan hati kita saat ini. Allah tahu kepada setiap makhluknya satu persatu apa yang ada di dalam mereka, apa yang ada di luar mereka. Tidak tersembunyi satu pun dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa bi kulli khalqin alim, dan Allah lah terhadap segala makhluknya Dia Maha mengetahui. Tidak ada yang tertutup dari Allah luar dalamnya. Alladzi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Dia zat yang menjadikan untuk kalian dari pohon yang hijau keluar api. Fa idza antum minhu tuqidun, maka kalian semua bisa menyalakan dari pohon tersebut. Dulu itu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jarang sekali orang memiliki pemantik api. Jarang. Ada tapi jarang. Gak ada zippo, tapi itu gak ada Pak. Zippo udah. Dulu hanya orang-orang kaya yang memiliki pemantik api. Di mana orang-orang kebanyakan mereka untuk menyalakan lampu mereka ya dari Tuhan. Dari Tuhan. Ada nama tumbuhannya itu adalah namanya marf dan afar. Ada tumbuhan namanya marf dan afar. Jadi kalau mereka mau masak dengan api ya, di rumahnya itu cukup dengan mencari pohon marf dan afar. Atau jenisnya kayak gimana? Meskipun pohon ini masih hijau, maksudnya masih basah, mereka cukup menggesek-gesekkan dua ranting, maka seketika pohon tersebut mengeluarkan api. Namanya pohonnya marf dan afar. Marf mungkin terkenal di sana gitu ya, dan ada juga mungkin di sana. Jenisnya kita nggak tahu kayak gimana. Ada kita pun pohon yang sudah terbakar itu pinus gitu ya, sudah terbakar. Asal gesek gitu ya. Kan banyak kejadian kebakaran gara-gara gesekan satu pohon sama pohon lain sehingga terbakar. Nah kalau bapak-bapak pernah ke rumah saya, di depan itu kan ada gunung tuh, ada gunung kan. Kalau kita duduk di depan ada gunung kan, itu namanya gunung Pabeasan. Dulu sering kali kalau lagi kemarau dia kebakaran, kelihatan kebakarannya. Kelihatan. Ternyata itu gesekan dari satu ranting ke ranting yang lain sehingga mati api. Jadi kebakaran. Itu pohon kebanyakannya kan pohon pinus. Yang ini kita lihat pohon pinus. Nah, dulu namanya marf dan afar. Jadi asal mereka memasak aja, bukan gesekan itu. Jadi keluar percikan api. Nah ini maksudnya alladzi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdari naran fa idza minhu tuqidun. Dia zat yang menjadikan untuk kamu pohon atau tumbuhan, sedangkan pohon itu masih hijau tapi keluar api. Maka bisa kalian memanfaatkan pohon tersebut untuk menyalakan api.
dari nabati itu, bahan bakar dari nabati, apa itu? Bisa jadi bensin gitu, apa namanya? Biofuel dari bumi bos apa tuh? Dari jerami kan? Sempat mereka itu di wawancara, katanya salah satu inspirasi mereka itu adalah surat Yasin ayat 80. Bahwa di surat Yasin ayat 80 itu ada tanda bahwa pohon atau tumbuhan yang hijau pun bisa menjadi bahan bakar. Kulit sama mereka ternyata dari jerami itu bisa diolah sedemikian rupa sehingga menjadi BBM. Dan menurut para ulama, sebetulnya semua pohon yang hijau itu bisa dijadikan bahan dasar untuk pembuatan BBM. Gak hanya jerami saja, semuanya bisa ternyata. Asalkan ada unsur gas metananya saja gitu kan, terus diisuti segala macam itu bisa menghasilkan BBM. Dan kata para ulama, semua pohon-pohon sebetulnya mengandung api, kecuali pohon anggur. Di Palu ada pohon anggur. Coba gesek-gesek aja. Nah, bakalannya kecuali pohon anggur nggak bisa jalan. Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin 'ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul 'alim. Tidakkah zat yang menciptakan langit dan bumi mampu untuk menciptakan seumpama mereka? Bala, ya tentu Allah mampu menciptakan seumpama mereka. Wa huwal khallaqul 'alim, dialah Allah yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui. Ada dalam surat Al-Mu'min ayat 4 kalau tidak salah, la khalqus samawati wal ardi akbar min khalqin nas. Sungguh penciptaan langit dan bumi itu lebih agung daripada ciptaan manusia. Gitu ya. Untuk sekedar membangkitkan manusia sangat mudah bagi Allah. Toh Allah menciptakan langit dan bumi pun sangat mudah bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkara Allah itu apabila Allah menghendaki terhadap sesuatu, Allah tinggal mengatakan kun. Jadilah fayakun, maka jadi sesuatu itu. Gampang saja buat Allah untuk menciptakan bumi yang baru. Allah tinggal bilang kun, maka jadilah. Tetapi di sini jangan dimaknai Allah itu bergantung pada kata kun, tidak. Ini untuk memudahkan pemahaman kita bahwa Allah itu mudah menciptakan segala sesuatu. Enggak harus bilang kun juga jadi. Kalau Allah sudah berkehendak, ya jadi. Ya. Allah di mana memerintahkan kepada segala sesuatu itu cukup sekali dan tidak diulang. Cukup sekali jadi dan tidak diulang. Gitu ya. Kalau kita kan ada apa percobaan yang segala gagal, bisa jadi yang 101 kali terjadi pada kita. Kalau enggak, kalau itu sudah memerintahkan segala sesuatu terjadi, enggak harus ada pengulangan. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Maka Maha Suci Zat yang di tangannya lah segala kekuasaan, segala kerajaan, dan kepada Allah lah kalian dikembalikan. Kenapa di sini ditutup dengan Subhanalladzi Maha Suci Zat? Karena kita suka ngebayangin nih, Allah itu nyiptain bumi kayak gimana ya dulu.
nanti kita ngebayangin dan Allah kayak gimana ya, terus sifatnya Allah itu gimana. Nah, itu subhanallah itu supaya kita bisa membersihkan Allah dari pikiran kita semacam itu. Iya. Makanya ditutup subhanallah biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Maka maha suci zat yang di tangannya lah kerajaan segala sesuatu, dan kepada Allah lah kalian semua dikembalikan. Supaya kita nggak mikir macam-macam mengenai Allah. Kalau Allah maha kuasa, udah maha kuasa sesuai dengan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tafsir cepatnya dari ayat 71 sampai 83. Itu kalau cepetin kayak gitu tuh Bang Haji. Kalau dipanjangin juga panjang betulnya. Itu Bapak-bapak kiranya yang bisa saya sampaikan. Kalau masih ada waktu silakan. Diskusikan. Ya, Pak. Ya. Terima kasih waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak Ustaz terkait untuk di ayat 74-75 yang mana bahwa di ayat 74 itu ada wakaf satu mendulai ilatan nabarum bin sarun. Terus kemudian di ayat 75 alat la yastadihuna nasahum wa hum lahum sarun, yang mana bahwa secara pengertiannya mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan. Nah, seperti kita ketahui Pak Ustadz, bahwa kehidupan saya ini kan untuk keyakinan beragama itu diantaranya ada agama Hindu dan Buddha. Nah, sepengetahuan kami, sepengetahuan saya ini kan mereka ada yang jadi-jadi, ada yang ini. Nah, keterkaitan dengan ayat 74 sama 75 ini siapa ya Pak Ustaz? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian mereka ada yang janji-janji. Bagaimana tadi? Iya. Sebagian mereka ada yang. Nah, untuk secara agama Hindu dan Buddha ya, setahu kami mereka kan ada candi-candi itu. Oh, candi. Nah, itu mereka sembah. Kemudian untuk yang di kita kalau lagi ke Bali gitu kan, Denpasar itu kan juga lihat ada tanaman, terus kemudian dikasih kain, terus mereka kasih sesembahan gitu. Nah, keterkaitan dengan kehidupan kita, kehidupan mereka untuk beragama, keyakinannya, nah ini dengan ayat 75 seperti apa? Iya. Ya. Baik, yang pertama mengenai hal itu ya jelas lalu itu yang dari hukum agama dan hukum agama. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau misalkan ini lagi berhenti tidak ada paksaan dalam bentuk agama. Itu yang kedua. Yang ketiga, tentunya kita sebagai manusia sosial yang tidak hanya berinteraksi dengan sesama umat Islam, tapi kita pun berinteraksi dengan agama yang lainnya. Bagaimana kita menyikapinya? Tentu kalau kita menyikapinya, kita yakini itu bukan salah. Tapi kesalahan yang kita yakini itu jangan sampai mereka itu apa namanya? Salah dari diri kita dalam hal menyampaikan itu. Kadang ada orang yang mengenal bahwa ini di agama kami terlarang, musyrik. Dan cukup yakin saja dalam diri kita bahwa itu terlarang gitu ya. Ini termasuk dalam ayat Alhamdulillahi alihatan Allah. Sebetulnya pada dasarnya setiap manusia mengambil ilah-ilah, mengambil sesembahan-sesembahan selain daripada Allah, mereka itu ada keyakinan bahwa yang disembah itu bisa menolong mereka. Pada dasarnya kan itu. Semua sesembahan yang mereka sembah itu bisa menolong mereka, bisa bermanfaat untuk mereka. Supaya paling tidak
paling diyakini sama orang-orang yang seperti itu. Tentu kata Allah ya yastati'una nasrahum bahum jundun muhdarun. Bahkan sebaliknya, bukan sesembahan itu yang bisa menolong mereka. Jadi gitu ya. Justru kalian semualah yang menjadi tentara-tentara mereka. Kalau mereka kehujanan, ditutupin sama kita. Sebetulnya mereka itu tidak mampu apa-apa. Nah, keyakinan kita kayak gitu. Cuma kalau kita dalam hal segi sosial, kan artinya di satu sisi kita ada kewajiban untuk menyampaikan. Nah, di sini yang sulit cara menyampaikan kepada mereka supaya tidak menimbulkan konflik. Bagaimana kan gitu? Itu yang susah kan gitu. Nah, tentu kita harus mempelajari bahasa-bahasa dakwah, entah itu dakwahnya melalui akhlak kita, gitu. Tapi tetap kita di satu sisi wajib memberitahu mereka. Nah, cara yang memberitahu itu yang susah. Mungkin yang dimaksud oleh para hadirin tadi dalam konteks kekinian seperti apa sikap kita, ya sikap kita yang paling aman itu waliyadin, itu yang pertama. Yang kedua ya lalu tidak ada paksaan bagi mereka, tapi di satu sisi kita wajib menyampaikan. Nah, carilah cara menyampaikan itu yang memang ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah mereka dengan cara yang betul-betul bijaksana. Karena mereka pun sebetulnya belum tahu bahwa itu salah. Kadang-kadang gitu. Ada seorang Buddha, dia itu pernah seperti ini. Saya kalau tahu bahwa apa yang dulu saya sembah itu salah, dan saya tahu ternyata ada agama yang memang lurus yaitu Islam, dari dulu saya masuk Islam. Kan gitu. Gitu kan? Artinya di sini betul yang harus kita pelajari adalah cara menyampaikan bagaimana supaya dan diterima. Cara bijaksana, tidak menimbulkan konflik, itu yang paling penting. Ya mungkin sekarang kita bisa dapat kalau itu, meskipun kita tidak dapat di depan mereka, secara diam-diam mereka mungkin cari kebenaran maksudnya seperti apa sih, dari cari-cari Ustaz atau Somad, dari cari-cari jadi hidayah, terbukalah mereka gitu kan. Oh bahwa selama ini kami menyebar ibadah yang salah. Yang kami yakini betul ada Tuhan yang Maha Esa, Maha Kuasa, tapi cara kami salah. Menyembahnya itu melalui Wisnu, itu tetap kita dapat betul dengan cara kita sendiri bagaimana supaya nyampe kepada mereka. Kalau dakwah face to face kita ada kayak ini. Misalkan ada orang, misalkan yang memang merawat kelainan terhadap kita, Pak, yang memasukkan salah, yang benar kayak gini, itu kan sepertinya tidak bijaksana. Kecuali kalau mereka ada diskusi, di situ ada ruang buat kita untuk bisa memberikan masukan bahwa apa yang mereka lakukan, yang mereka yakini itu selama ini adalah menjadi Quran. Itu mungkin yang susah, yang jadi PR selama ini adalah cara menyampaikan. Nabi saja dulu cara seperti itu dia dimusuhi. Sebetulnya periode kenabian beliau itu lamanya di Mekah selama 13 tahun, dan itu hanya untuk mengajarkan tauhid saja. Sholat, zakat, puasa itu baru ada di periode Madinah selama 10 tahun, sangat singkat. Nah justru yang susah itu adalah tauhid ini menanamkan keesaan bahwa segala sesuatu yang mengatur ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk dakwah tauhid itu sangat susah. Contohnya kita aja, kalau kita lihat kucing, udah sampai di kucingnya aja, udah sampai ke Allah. Benar apa benar? Kalau lihat kambing, kita udah lihat kambingnya aja, udah sampai ke Allah. Kalau kita lihat rumput atau pohon, udah cukup
rumput atau pohon, nggak sampai ke jarak. Kita pun demikian. Tauhid itu masih rendah. Nah, ini dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling dipupuk itu adalah tauhid. Wahai manusia, yang menciptakan kalian adalah Allah. Yang menciptakan segala sesuatu di sekeliling kalian adalah Allah. Yang menciptakan hewan ternak adalah Allah. Ya sini ini diturunkan pada periode apa? Makanya di sini di pupuknya itu masalah ketauhidan, keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya disebutkan tadi kan, awalam yarau anna khalaqna awalam yarau anna khalaqna mimma amilat aydina an'aman fahum laha ma'malun. Ini hewan ternak yang kalian miliki Allah yang ciptakan. Nah, itu yang paling susah adalah tauhidnya. Ya, kita pun sebetulnya harus kita luruskan lagi tauhidnya. Makanya dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pengikutnya selama 13 tahun dakwah di Mekah nggak sampai 200 orang. Nggak sampai 200 orang. Coba lihat yang hijrah, hanya 150 sekian yang hijrah itu. Artinya kan pengikut Nabi itu nggak banyak. Selama 13 tahun dakwah tauhid itu ya nggak banyak, nggak sampai ribuan. Istilah kata 200 udah ya untuk orang-orang yang ada di utara. Saking sulitnya berubah paradigma orang dari dari bertuhan banyak ke monoteisme gitu kan. Tuhan itu adalah satu-satunya yang berkuasa, itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya sulit sekali mendakwahi orang yang memang di sini menyekutukan Allah. Mereka menyangka bahwa segala sesuatu itu punya kekuatan selain daripada Allah. Maka mereka larinya ke situ gitu kan. Berharapnya ke situ, cintanya ke situ, takutnya ke situ. Sekarang kita pun ya alhamdulillah memiliki sirik-sirik kecil seperti itu, menganggap segala sesuatu punya kuasa, segala sesuatu memiliki kekuatan untuk menolong, segala sesuatu itu ada hal yang bisa manfaatkan diri. Sebetulnya yang memberi manfaat, yang mencegah madarat, yang memberikan segala sesuatu yang kita inginkan, yakinilah itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun yang lain adalah hanya perantara. Itu mungkin para ya. Ada lagi sebelum kita tutup. Ini terakhir kajian kita surat Yasin. Dari saya pribadi mohon maaf apabila penjelasan kurang jelas, terutama penjelasan ayat-ayat akhir. Ayat-ayat akhir ini saya akui saya kurang jelas penjelasannya. Yang pertama terburu-buru, yang kedua agak kurang bagus ini, dia lagi kurang sehat. Dan pokoknya dingin, apa saya tahu apa juga. Dingin gitu ya. Biasa seperti Gak ada lagi apa ya? Alhamdulillah kita selesai surat Yasin. Nanti kita pikirkan lagi akan membahas surat apa. Tapi yang pasti kita akan melanjutkan Bulughul Maram, melanjutkan Tadhkirah, melanjutkan Al-Azkar insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la